Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Baik, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Selatan siap melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Slamet Riono dari SDN Karangrejo dan saya Novi Firdiani dari SMPN 2 Tanjung Sari. Dan saya Nani Lestari dari SMP Negeri 1 Jatiagung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Gimana kabarnya, Bu Nani? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Bu Nani. Oh iya, ini nanti Ibu akan melaksanakan percakapan coaching ya, Bu? Iya, Pak. Baik, Ibu, sebelum melakukan proses coaching ya, Bu ya, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Bu Nani begitu, boleh, Bu? Boleh, Pak, silahkan. Jadi begini, Bu, nanti saat proses coaching ya, Bu ya, antara coach dan coach ini akan saya amati dan akan saya nilai begitu, Bu. Tentunya dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, yang pertama. Yang kedua, kemudian begini, Bu, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, ya kan? Dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari si coach tersebut, Bu. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Nani sampaikan begitu. Dan jangan lupa ya, Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coach tersebut, Bu. Dari si coach tersebut, Bu. Nah, baik, sebelum melakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kembali, Bu. Boleh, Bu? Boleh, Pak. Jadi begini, Bu ya. Untuk pertanyaan pertama ini begini, Bu ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu Nani kembangkan dalam proses coaching hari ini, Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, Pak, yaitu sesuai dengan kompetensi inti coaching, Pak ya. Yaitu pertama yaitu kehadiran penuh, Pak. Lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan pembobot kepada coach, Pak. Iya. Sudah baik itu, Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya, Bu ya. Nah, yang mana yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga sebagai coach ini ya, Bu ya, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi begitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Baik. Nah, di antara 3 kompetensi ini ya, Bu Nani ya, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching ini, Bu? Ada dari 3 kompetensi itu, Pak. Iya, baik. Terlebih dahulu saya akan mengembangkan 2 kompetensi, Pak. Yang pertama, Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu Nani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Nani kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Bu Novi katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya, Bu Nani, betul. Ada yang ingin saya sampaikan dengan Bu Nani. Ya, baik. Kita punya waktu sekitar 15-20 menit ya, Bu ya. Kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan ke saya? Begini, Bu Nani, terkait dengan guru saya di sekolah. Ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Maksud saya dalam pencapaian materi pembelajaran, dalam menggunakan metodenya itu masih metode konvensional, masih metode ceramah gitu. Padahal sekarang ini kan kita sudah zaman canggih nih, ya. Jadi sudah zamannya digital. Tuh, seharusnya guru-guru itu tidak hanya mengandalkan konvensional atau ceramah saja, sehingga
pembelajaran itu kurang bervariatif begitu Bu Nani. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin guru-guru di sekolah Ibu dalam penyampaian materinya itu lebih bervariatif seperti itu Bu ya. Dan nah kira-kira setelah berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Bu ya, apa yang Ibu harapkan ke depannya? Jadi setelah percakapan ini saya itu ingin ada aja perubahan Ibu di sekolah saya, khususnya dalam guru-guru tuh menyampaikan pembelajaran di kelas seperti itu Bu Nani. Baik, jadi apa perubahan dalam cara penyampaian materinya ya Pak ya Bu ya? Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa ya Bu yang Ibu inginkan? Jadi dalam pembelajaran itu saya mengharapkan guru-guru itu tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, karena ini sudah zaman digital. Kalau bisa divariasikan, misalnya kalau pembelajaran itu divariasikan dengan adanya ice breaking, dengan adanya model-model pembelajaran yang bervariatif. Misalnya ada anak yang cara belajarnya tuh tidak hanya di dalam kelas, ajak keluar kelas, ajak duduk di bawah pohon. Kemudian selanjutnya dalam memberikan tes sumatif atau ulangan harian itu juga tidak hanya berbasis kertas, tapi bisa dengan aplikasi-aplikasi yang sudah banyak sekarang ini Bu Nani. Misalnya dengan aplikasi Quizizz seperti itu Bu Nani yang ingin saya harapkan. Jadi bisa bervariasi seperti itu. Oh baik, jadi intinya Ibu Novi ini ingin penyampaian materinya lebih bervariatif ya Bu ya, seperti Iya, itu bukan? seperti itu Bu Nani. Baik. Jadi misalnya itu kondisi yang idealnya yang Ibu inginkan Bu ya, dan ada di level berapa kira-kira? Kalau dari 1 sampai 10 itu Bu ya, rekan-rekan di sekolah Ibu itu atau guru-guru sekolah Ibu itu ada di level berapa Bu? Kalau saya nilai sih sekarang ini masih di level 5 Bu Nani. Karena apa ya, di sekolah saya kan banyak sekali guru-guru senior. Jadi kan ya sehingga untuk naik ke level tinggi itu agak sulit. Jadi mungkin masih di level 5 seperti itulah Bu Nani. Oh baik, jadi masih di level 5 ya Bu ya saat ini. Nah kira-kira pada saat Ibu ingin adanya perubahan nanti, guru-guru tersebut inginnya Ibu di level berapa ya? Saya sih tidak muluk-muluk, kalau bisa meningkat menjadi level 7 alhamdulillah Bu Nani. Karena apa ya, untuk naik ke level itu emang agak sulit, karena memang itu tadi yang saya sampaikan, banyak sekali guru-guru di sekolah saya itu guru-guru senior. Jadi mungkin untuk naik dari level 5 ke level 7 itu ya harus ada perubahan, harus ada progres seperti itu Bu Nani. Iya. Baik, jadi Ibu berencana akan mengadakan apa ya Bu ya, untuk guru-guru tersebut berubah atau menjadi level kelima tersebut? Sepertinya masih saya pikirkan sih Bu, rencana apa atau tindakan apa yang akan saya perbuat. Tapi mungkin semacam tindakan mentoring atau in-house training antara sama guru. Kita bisa mengundang dari narasumbernya dari rekan sekolah lain atau dari dinas untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya di sekolah kami Bu. Baik Bu. Jadi Ibu berencana akan mengadakan mentoring Bu ya, atau pendampingan secara individu seperti itu Bu ya. Kemudian adakah strategi Bu lain yang digunakan untuk melaksanakan mentoring ini? Jadi saya akan konsultasi nih Bu Nani kepada kepala sekolah ataupun di bagian wakil kurikulum. Kira-kira kita sekolah ini kalau bisa mengadakan workshop pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusianya, khususnya bagi guru-guru, apalagi yang guru-guru senior, supaya bisa mempunyai model-model pembelajaran yang variatif pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu ya, baik. Nah, jadi pilihannya itu ada berapa Bu kira-kira? Pilihannya ada 2. Ada 2 Bu. Ya. Mau melakukan satu mentoring ya Bu ya. Lalu melakukan workshop untuk membuat media-media pembelajaran yang menarik seperti itu ya Bu ya. Nah, dari kedua hal itu Bu, kira-kira yang nyaman bagi Ibu di sekolah Ibu itu yang mana nih Bu? Sepertinya mentoring Bu. Karena kalau workshop itu kan kita perlu persiapan panjang nih Bu, persiapan, waktu dan lain sebagainya ya Bu ya, termasuk biaya karena akan mendatangkan
dalam workshop itu pasti kita ada sarana prasarana yang harus siapkan, kita diberikan misalnya bukunya, ya kan, alat tulisnya, kemudian kita akan mencari narasumber, konsumsi. Nah, tapi kalau mentoring face to face itu mungkin akan lebih nyaman sekarang ini Bu Nani. Oh ya, baik Bu. Intinya Ibu lebih memilih metode mentoring ini ya dibandingkan dengan workshop itu tadi. Baik, metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu ya akan dilaksanakan? Insya Allah minggu depan Bu, saya akan coba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, dengan wakil kurikulum. Kemudian kami akan berkolaborasi juga dengan rekan di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring ini. Oh baik, minggu depan ya kira-kira Bu ya direncanakannya ya. Kegiatan mentoring tersebut, benar ya Bu ya? Dan adakah nanti yang akan membantu pelaksanaan mentoring tersebut Bu? Oh ada Bu, kami kan punya teman nih yang ahli di bidang IT yang nanti akan memberikan pembelajaran mengenai aplikasi-aplikasi yang sangat bervariatif sehingga bisa saling berbagi, memunculkan pembelajaran-pembelajaran yang sangat variatif untuk dilaksanakan di dalam kelas. Maka saya juga akan meminta bantuan nih sama tim IT-nya dengan Bu Desi sama Bu Cinta. Oh begitu Bu. Jadi intinya Ibu akan melakukan kolaborasi Bu ya dengan teman-teman sejawat di sekolah Ibu, dengan teman-teman yang memang ahli IT seperti itu Bu ya? Iya benar sekali Bu Nani. Oh, iya baik Bu. Baik Bu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini ya Bu ya. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Ibu ke depannya. Apakah Ibu berhasil atau tidak melaksanakan perubahan tersebut dengan melakukan mentoring Bu ya. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Baik, kita bertemu lagi Bu ya di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bapak atau Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan dari perbincangan kita berdua hari ini, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran nih Bu Nani. Jadi gambaran bagaimana bisa terjadi perubahan di sekolah saya ini dengan cara mentoring dengan rekan sejawat dibantu dengan tim IT dari sekolah kami Bu Nani. Oh iya bagus sekali Bu. Baik Bu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Bu ya dan ngobrol secara apa ya lebih luas dan lebih banyak waktu lagi Bu ya. Atau nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu ya tentang aksi yang sudah Ibu lakukan tentang kegiatan mentoring itu tadi ya Bu. Baik Bu Nani. Baik. Ya, terima kasih Bu Nopi saya sampaikan. Kita cukupkan di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih Besok kita kembali. ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Baik Bu Nani, ya tadi ini kan sudah terlaksana proses coaching ya Bu. Iya Pak. Bagaimana? Apakah proses coaching tersebut berjalan dengan lancar dan sukses begitu Bu? Alhamdulillah Pak, semuanya berjalan lancar dan sukses. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Iya. Baik Bu, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya Bu ya, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Bu Nani. Pertanyaan pertama adalah apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tersebut ya. Oke, Ibu, saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Ibu Nani dengan Koci ya, dengan Koci begitu. Bu Nani juga sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Ibu Nani sudah present atau sudah hadir penuh ya. Kemudian Ibu Nani juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu Nani juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Pak. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si Koci. Luar biasa sekali Ibu ya. Terima kasih. Dari proses coaching ini Ibu juga sudah banyak belajar lah. Mudah-mudahan Bu Nani kedepannya Ibu sukses dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam proses coaching selanjutnya. Oh ya, ini begini Bu, ada satu lagi Bu yang ingin saya sampaikan, boleh Bu? Silakan Pak. Untuk kedepannya ini Bu ya,
kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching hari ini, Bu? Untuk kedepannya Pak ya, kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam Pak ya. Lalu dan dapat mengarahkan coach tersebut dalam menemukan solusi atas permasalahannya tersebut Pak. Jadi intinya kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menggali lebih dalam lagi apa yang ada di dalam permasalahan dia tersebut. Baik, luar biasa sekali Ibu Nani. Jadi Ibu Nani ini ingin lebih menggali lagi informasi dari si coach atas permasalahan yang dihadapinya ya Bu ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu ya. Baik, Iya, Pak. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Pak. Sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Sepertinya percakapan kita, diskusi kita hari ini sudah selesai Bu ya. Baik, Jadi Pak. saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih Bu Iya, ya. iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Bapak. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Dan Demikian tugas demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.